Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nur Rahim, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk merenungkan hubungan pertemanan, namun dari sudut pandang teori pertukaran sosial yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hubungan pertemanan kita. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa setiap hubungan sosial yang kita bangun itu diukur dari indikator untung dan rugi, teman-teman. Misalnya dalam pertemanan, kita memberikan support terhadap teman kita, memberikan perhatian, serta memberikan waktu, kita pasti akan cenderung untuk mendapatkan feedback yang sama. Kalau dalam jangka panjang, hubungan itu terasa lebih berat, banyak ruginya, dan bikin capek, kita akan cenderung untuk mundur. Hal tersebut bukan berarti kita egois, tapi karena manusia secara alami ingin merasa aman dan diuntungkan dalam interaksi sosialnya. Dalam refleksi ini saya akan mengangkat kisah tentang pertemanan saya dengan teman saya berinisial EN. Saya dengannya sudah berteman sekitar 7 tahun. Dalam 7 tahun itu tentu tidak berjalan dengan baik-baik saja. Pasti ada beberapa pressure yang saya terima, entah internal atau eksternal. Begitu juga dengan teman saya. Pasti dia juga menerima pressure dari saya maupun dari faktor eksternal menurutnya. Untuk refleksi dari hubungan saya dengan teman saya, pressure terbesar datang dari internal, seperti perbedaan budaya. Saya berasal dari Jawa Timur dan teman saya berasal dari DKI Jakarta. Untuk dari segi komunikasi, kita jelas berbeda. Saya dari Jawa Timur, khususnya Kota Madiun, cenderung lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Sedangkan teman saya yang berasal dari DKI Jakarta cenderung lebih represif dalam mengungkapkan perasaan, serta lebih blak-blakan gitu. Lalu untuk pressure lain yang sering saya alami ketika berteman, terutama dalam pressure eksternal, yaitu adalah perbedaan kesibukan dan juga perbedaan prinsip. Perbedaan ini yang seringkali membuat saya dan teman saya merasa berat, merasa capek, dan juga merasa tidak diuntungkan dalam pertemanan. Namun untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak sulit sepertinya. Walaupun dalam hubungan pertemanan ini seringkali saya dan teman saya mungkin merasa rugi atau merasa capek, namun dalam menyelesaikan konflik, kami tidak menggunakan pendekatan yang kompleks. Dengan cara sederhana seperti bercengkerama, nongkrong bareng, atau sekedar berdiskusi santai, berbagai ketegangan dapat kita redam. Hal ini menunjukkan adanya chemistry dan pemahaman emosional yang lebih berkembang, baik secara emosional maupun secara pemikiran. Jika ditinjau dari perspektif teori pertukaran sosial, pertemanan kami selaras dengan prinsip dasar teori ini, di mana teori pertukaran sosial menyatakan bahwa hubungan sosial seringkali diukur dari untung dan rugi. Dalam hal ini, saya dan EN saling memberikan dukungan emosional, kenyamanan, dan loyalitas. Meskipun di sisi lain terdapat perbedaan dan juga terdapat konflik. Nilai-nilai positif yang kami peroleh dari hubungan ini jauh melampaui hambatan yang ada.
Maka secara teoritis, pertemanan ini mencerminkan prinsip timbal balik, keadilan, dan ketertarikan emosional yang menjadi inti dari teori pertukaran sosial. Sebagai penutup, saya menyadari bahwa pertemanan sejati tidak selalu ditandai oleh kesamaan, oleh kebersamaan. Justru pertemanan sejati itu ditandai dengan bagaimana cara kita menyelesaikan konflik dan bagaimana cara kita menerima perbedaan tersebut. Satu quotes yang mungkin bisa saya sampaikan adalah, semua orang di dunia ini capek, semua orang di dunia ini punya problem. So, don't be a selfish guy, be a chill guy. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.